I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa juga marilah kita curahkan, marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kepada yang terhormat Ibu Nunung Khairiyah selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan juga kepada teman-teman kesejahteraan sosial 4B yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang membahas terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Ini adalah sebuah ancaman yang serius yang harus sama-sama kita tangani bersama. Kampus, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sebuah tempat di mana kita mencari pengetahuan, tempat di mana kita bisa mengembangkan diri, dan juga tempat di mana kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini, masih kerap kali terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang mana ini telah menghancurkan keamanan dan juga kenyamanan yang harusnya kita rasakan sebagai warga kampus. Ini adalah sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa kita toleransi, dan juga sudah saatnya untuk kita bersama-sama mengatasi paradigma ini. Pertama-tama, marilah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini adalah sebuah tindakan yang memaksa, tindakan yang mengintimidasi, ataupun tindakan yang memanipulasi seseorang tanpa persetujuannya dalam konteks seksual. Ini bisa berupa pelecehan fisik, bisa juga pelecehan verbal, pemerkosaan, ataupun pemaksaan dalam bentuk lainnya. Kekerasan seksual ini tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial seseorang. Dan yang perlu teman-teman dan yang perlu hadirin sekalian resapi dan juga ingat bahwasannya kekerasan seksual ini setiap orang berpotensi menjadi korban, dan tindakan ini tidak dapat kita biarkan. Di kampus, kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam berbagai situasi. Mungkin saja kekerasan seksual ini terjadi dalam pesta mahasiswa. Mungkin saja kekerasan seksual terjadi dalam sebuah hubungan asmara. Dan bahkan bisa saja kekerasan seksual ini terjadi oleh teman ataupun orang yang kita anggap sebagai orang yang sangat dekat. Nah, oleh karena itu, ini adalah masalah yang banyak mempengaruhi mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa perempuan, namun mahasiswa laki-laki juga banyak yang terpengaruhi oleh permasalahan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk sama-sama menanggulangi kekerasan seksual ini. Dan yang perlu kita ingat adalah tidak ada tempat bagi kekerasan seksual di kampus kita. Kita harus memastikan lingkungan pendidikan kita adalah sebuah tindakan yang aman, tindakan yang nyaman, dan juga mendukung bagi setiap orang, bagi setiap warga kampus yang ada di sini. Dan itu, marilah kita terlibat aktif dalam memerangi kekerasan seksual dengan melakukan beberapa langkah yang konkret. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah marilah kita tingkatkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual di kampus kita yang tercinta ini. Pendidikan, kita semua pastinya sepakat bahwasannya pendidikan itu adalah sebuah kunci untuk mengubah perilaku, sikap, dan juga pemikiran seseorang. Nah, kita bisa menciptakan sebuah acara, katakanlah sebuah seminar, dan juga lokakarya ataupun kampanye untuk menyebarkan informasi dan juga mempromosikan sikap
yang sehat dan juga saling menghormati untuk melawan kekerasan seksual ini. Langkah yang kedua, kita itu harus mendukung para korban kekerasan seksual. Saat seseorang mengungkapkan pengalaman mereka, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dengan berempati terhadap apa yang dia rasakan dan juga memberi dukungan yang diperlukan oleh korban tersebut. Kampus kita harus memiliki layanan konseling bagi para korban dan juga prosedur pelaporan yang aman dan juga rahasia untuk para korban tersebut. Langkah ketiga hadirin yang berbahagia adalah dengan marilah kita mendorong penegakan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual ini. Kita bisa bersinergi dengan aparatur setempat, aparatur yang berwenang dalam kasus ini, agar di kemudian hari tidak terjadi pula kekerasan seksual ini di lingkungan kampus kita, dan semoga hal itu bisa terjadi. Dan yang keempat dan yang terakhir, kita itu harus mendorong perubahan budaya di kampus kita. Marilah kita tingkatkan kesadaran gender, menghentikan stereotip yang berbahaya yang mana ini dapat memperpetuasi kekerasan seksual. Kita harus mempromosikan rasa tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi setiap orang yang ada di kampus kita. Hadirin yang terhormat, tidak ada kata terlambat untuk bertindak. Saat ini kita memiliki kesempatan untuk mengubah kampus kita menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang mendukung semua orang untuk menggapai cita-citanya. Marilah kita saling bergandengan tangan, marilah kita saling mendukung satu sama lain dan juga berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Kita harus menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat berbicara dan membawa perubahan yang nyata. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat terwujud dan semoga kita bisa saling bekerja sama, bisa saling bersinergi untuk mewujudkan kampus yang bersih dari kekerasan seksual. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan, apabila terdapat kesalahan kata yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.